Kalau mau antar salam. Kalau mau tahliah apa apa? Oh iya. Salah. Ya. Pak Teddy ya seberapa kali? 7 kali. Bacaan naon? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kan itu roban atina eta. Oh, siap. Oh, pas ka dieu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Berhenti langsung. Allahu Akbar. Bismillah, Allahu akbar. Allahu Akbar. Luruskan dulu. Kemana ya? Sekali deui katilu, Bang. Sekali deui. Baru dua kan, baru dua. Atau silakan. Sekali deui ya. Salam 5 tahan dulu. Salam 5 tahan dulu. Oh. Oh, iya. Jadi harusnya 7 keliling, tapi karena ini simulasi jadi 3 keliling saja. Pada saat mau ke Hajar Aswad, bacakan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sambil lari-lari dari kecil. Sejenak di Hajar Aswad berhenti dan ucapkan Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Lanjut kemana? Lanjut ke Makom Ibrahim. ayuhan nas, wahai seluruh manusia, ittaqu rabbakum, hendaklah kamu takut, waspada, hati-hati, harus persiapan benar-benar. Kemudian Allah menyatakan, inna zalzalata sa'ati syai'un azim, sesungguhnya guncangan kiamat itu merupakan sesuatu yang amat sangat luar biasa hebat. Allah menyatakan untuk menghadapi persoalan kiamat ini harus dari awal-awal kita harus waspada, harus siap.
supaya segala kemungkinan yang bisa saja nanti kita alami dipersiapkan. Kenapa? Sebab nanti kalau kiamat terjadi, Allah menegaskan bukan persoalan kecil, tapi sesuatu yang teramat sudah tergambar dengan kejadian-kejadian yang teralami oleh kita di dunia ini. Lalu apa saja yang dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Hajj pada ayat kedua? Pertama ini, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari kiamat itu kamu semua akan menyaksikan, akan tahu bagaimana yang namanya manusia orang tua di sini secara khusus kaum ibu melepas lengah, membiarkan, tak peduli lagi terhadap yang mereka susui. Yauma tadhalu, pada saat peduli, lengah, dibiarkan, cuek, akan sama sekali tidak ada perhatian setiap yang menyusui terhadap yang disusuinya. Kalau perhatikan, kalau kaum ibu yang mengalami dan kaum bapak pun ikut menyaksikan betapa kasih sayang seorang ibu kepada anaknya di saat mereka menyusui putra putrinya. Allah, semua kita tahu bukan sebatas tatapan tajam yang tembus ke dalam jantung paling dalam, tapi juga suruhnya bergetar. Kasih sayang pada anak kita ini luar biasa. Tidak mau terganggu karena kita sedang menumpahkan seluruh kasih sayang kepada anak kita. Apalagi jabang bayi yang disusui itu memperlihatkan sifat-sifat yang sangat-sangat lucu, tersenyum bahkan. Luar biasa itu, kasih sayang bertambah banyak. Saya tidak bisa menggambarkan sebab saya bukan ibu, tapi ibu-ibu jelas merasakan itu. Nah lalu kasih sayang yang sebesar itu pada saat kiamat terjadi semuanya pudar, hilang, tak lagi peduli siapa yang sedang sedia, ditinggal begitu saja. Coba gambarkan, di saat kita meninggal jabang bayi sedang nyusu, nangis, kita tak tega. Tapi di saat itu bukankah nangis, kita sendiri yang sengaja melepaskan jabang bayi. Ini sebuah gambaran betapa dahsyatnya hari kiamat itu terjadi. Nah, ibu iman, kita lihat lagi yang kedua. Allah menyatakan wa tad'u kullu dati hamlin hamlah, dan setiap yang sedang hamil, yang mengandung, tadau, meletakkan, melepaskan, melahirkan, menggugurkan semua yang ada di kandungnya. Coba gambarkan, manakala di keluarga kita ada seseorang yang sedang mengandung, kemudian sudah waktunya untuk melahirkan. Dari awal keluarga tersebut sudah menyiapkan kira-kira apa yang diperlukan, sampai ditaksir kayaknya di mana ini pasnya melahirkan. Seluruhnya diperhatikan, persiapan segala macam. Pada saat sudah dekat melahirkan, subhanallah, bukan hanya seorang ibu yang sudah akan melahirkan yang berhariskan, yang merasa was-was, segala macam terjadi, seluruh anggota keluarga itu merasakan cemas, harap-harap cemas. Kapan jabangnya keluar, bagaimana kira-kira, mulus atau tidak, semuanya terjadi. Kata orang Sunda, awar dalam suatu keadaan, berbaur antara harapan, kecemasan, tidak bisa dihindarkan. Itu dalam posisi normal, dalam posisi seseorang yang melahirkan, sudah ada prajinya atau sudah ada bidanya, keluarga siap semua, alat-alat yang diperlukan pun sudah tersedia. Nah, tapi tetap hati kita gentar, tetap hati kita was-was sebelum jabang bayi keluar. Dalam posisi orang melahirkan saja begitu keadaan kita cemas, gambarkan yang melahirkan kiamat terjadi bukan satu dua, tapi seluruh yang sedang mengandung. Dan tidak ada istilah sudah waktunya, sudah 9 bulan, tidak. Mau 2 bulan, 1 bulan, 9 bulan, seluruhnya keluar dari perut sang ibu. Kemarin di saat keguguran saja, harus disesar saja, subhanallah, luar biasa. Sekarang yang terjadi bukan 1 2, semua ibu yang sedang hamil langsung melahirkan kandungannya. Ini artinya betapa hebatnya kejadian kiamat itu terjadi. Yang ketiga, Allah menyatakan wa tarona sasukaro wa mahum bisukaro. Muhammad, pada hari kiamat terjadi, kamu akan melihat manusia itu mabuk teler. Namun wa mahum bisukaro, mereka mabuk bukan mabuk, mereka teler bukan teler. Tidak ada pengaruh apa-apa, bukan minuman keras, bukan apa sebenarnya. Walakinna adaballahi syadid,
Akan tetapi siksa Allah yang teramat amat hebat, iman dengan gambaran sebelum manusia disiksa saja, kiamat terjadi. Subhanallah, otak ini sudah tidak waras lagi, pikiran ini sudah tidak terkendali lagi. Semua dalam kondisi panik, semua dalam kondisi tak keluar. Seluruh persoalan itu tidak ada lagi perhitungan harus kemana dan kemana. Yang jelas manusia bingung tak keturunan. Seolah-olah dalam kondisi bingung dan panik ini digambarkan otak-otak manusia sedang sukaro, sedang mabuk, sedang teler. Nah, persoalannya yang tadi saya katakan, kira-kira apa hubungan masalah haji dengan masalah kejadian kiamat? Kita cari benang merahnya. Kalau saya mencoba memperhatikan, sebenarnya pelaksanaan ibadah haji ketika berada di Arafah saja itu bisa dikatakan sebagai miniatur kiamat kelak, gambaran kecil untuk gambaran hari kiamat. Maaf, di hari kiamat terjadi semua manusia itu goncang, semua manusia itu tidak keruan, terkecuali barangkali orang-orang yang mendapat ketentraman dari Allah. Lain masalah. Persoalan secara umum manusia mengalami itu. Ibu dan bapak yang saya dambakan, yang saya hormati, yang saya muliakan, kalau manusia sedang dalam kondisi tenang-tenang, tidak tahu apa yang akan terjadi, terserah apakah dia sedang makan, sedang di pasar, atau apapun yang sedang dialami, manakala pertama sangkakala tiup kiamat terjadi, maka seluruh manusia itu tidak ada yang hidup lagi, seluruhnya mati, meninggal dunia. Ini coba dilihat dalam surat Yasin. Saya lihat dalam surat Yasin itu ada, kalau digambarkan ada 3 kali tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama, suara keras terjadi, maka seluruh penghuni, seluruh yang hidup mati, hancur dan dengan dunia seluruh, tidak ada yang tersisa. Itu tiupan yang pertama. Selanjutnya entah berapa lama jaraknya, jeda waktunya nggak tahu. Yang jelas tiupan kedua terjadi, maka manusia itu serempak bangun dari matinya, seluruhnya hidup. Sampai dikatakan ketika ditiupkan itu sangkakala, manusia itu bangun dari tempat tidurnya dan langsung tergesa-gesa menghadap Rohnya, sampai mereka berkata, man ba'athana mim marqadina ada mawa'ada rahman wa sadaqal mursalin. Begitu mereka dibangunkan, segera semuanya bepergi tanpa ada lagi perhitungan apa-apa, menghadap ke Yang Maha Kuasa sambil berkata, siapa yang membangunkan kita dari tidur kita ini? Jadi mereka merasakannya ketika tidur, lantas dibangunkan, sudah luar biasa. Nah, selanjutnya setelah tiupan kedua terjadi, maka tiupan ketiga dilakukan lagi. Ketika tiupan ketiga terjadi, maka seluruhnya jami'ul ladaina muhdharun. Semua manusia di hadapan aku, di hadapan kami, muhdharun, dihadirkan, tidak ada yang terlewat. Perhatikan, itu kiamat digambarkan. Apa hubungan gambaran kecilnya dengan masalah haji? Khotiman, tadi saya dengar dari entah siapa, entah Ustadznya atau siapa yang ngomongkan, sekarang masih enak, ada pohon begini, bawa payung, panasnya juga cuma berapa derajat. Kalau ditakdirkan di Arafah saja, ya sudah 54 derajat itu bukan untuk damai, tidak ada lagi untuk enak-enak, gerahnya tak keturunan, mimisan pun sering terjadi. Maka itulah antara lain diperlukan menginitis untuk menghadapi masalah semacam itu. Nah, Allah, di kala itu panas terik mentari, manusia berkumpul semuanya hanya di padang Arafah, tidak boleh ada yang lepas di padang Arafah. Di situ dengan terik yang sangat-sangat luar biasa untuk urusan daerah Mekah. Sekarang gambarkan Mekah, ya masih juga ada naungan, masih juga ada semilir angin, masih juga satu saat itu ada redup. Kalau kiamat terjadi, sudah ada lagi, tidak ada lagi kedeng aling-aling. Panasnya mentari luar biasa, sampai digambarkan keringat-keringat manusia penuh memenuhi seluruh anggota badannya. Betapa luar biasa. Ya, digambarkan ini kira-kira gambaran kiamat kecil begini dalam kondisi di padang Arafah, dan semua bersimpul di hadapan Allah. Tidak ada presiden, tidak ada tukang sampah, tidak ada ibu rumah tangga, dan tidak ada cecep serta aden. Semuanya nenggeris pun bareng-bareng kumpul dalam kondisi menghadap Yang Maha Kuasa. Di situ terjadi harap-harap
cemas. Kira-kira kita bisa kembali lagi ke Indonesia? Kira-kira kita selamat di sini? Kira-kira haji kita ini diterima? Seluruhnya itu menjadi pertanyaan. Nah, ini hanya gambaran kecil. Kiamat terjadi, lain lagi. Maka sebagai gambaran kecil, seluruh manusia kelak berkumpul di padang pasar dalam kondisi yang sangat-sangat tidak keluar, tampil, goyah. Itulah gambarannya. Jadi, kenapa Allah menyatakan di dalam surat Al-Hajj dibahas dulu mengenai masalah kiamat? Apa kaitannya? Saya mencoba memahami bahwa ternyata ibadah haji bisa disebutkan sebagai gambaran miniatur tentang kiamat terjadi itu.